Shalom Jemaat GKB Tesalonika Palangkaraya. Saya percaya bahwa saat ini Anda sedang baik-baik saja. Saat ini saya mau membawakan sedikit renungan singkat mengenai hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Kebetulan hari-hari ini saya sedang merenungkan kitab Galatia dan saya rindu untuk membagikannya kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat Galatia ini. Surat Galatia kita tahu bersama ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan di dalam surat ini, di awal atau pembukaan daripada surat ini, saudara-saudara bisa menemukan bahwa Paulus menegur orang-orang Galatia dengan teguran yang keras. Dia berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Seolah ini langsung memancing pikiran kita bahwa saat itu Paulus benar-benar marah. Tapi saya kira apa yang dilakukan Paulus adalah sesuatu yang wajar, karena jemaat Galatia saat itu mereka sudah mengalami kebenaran daripada Injil Yesus Kristus, tetapi malah mereka memilih untuk mengikuti Injil lain yang justru sebenarnya merugikan kehidupan mereka. Langsung saja saya akan membuka dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang hidup oleh roh maupun orang-orang yang hidup oleh daging. Tentu saja orang-orang hidup oleh roh, hidupnya pasti lebih menguntungkan dibandingkan dengan orang-orang yang hidup oleh daging. Hidup oleh roh pasti sangat memerlukan yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka seseorang perlu relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah hubungan yang pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, hidup oleh roh itu justru menghasilkan buah yang membawa kita kepada keuntungan yang besar, bahkan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Tetapi hidup oleh daging justru membawa kita kepada kebahagiaan semu yang akan sangat merugikan kita. Jadi, manakah yang saudara-saudara akan pilih? Hidup oleh roh ataukah hidup oleh daging? Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami bisa mendengarkan sedikit daripada kebenaran renungan ini ya Tuhan. Kiranya kebenaran dari renungan ini Tuhan dapat mengubah kehidupan kami dan membawa kami Tuhan untuk semakin menyerupai Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memilih hidup oleh roh dan bukan hidup
oleh daging. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.